Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Prameswati Zahra dengan NIM 251031139. Saya dari kelas SI 25C. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi implementasi tentang studi kasus yang saya angkat, yaitu sistem informasi salon kecantikan. Nah, salon kecantikan merupakan bidang usaha di bidang perawatan dan kecantikan. Nah, di salon ini tuh mencakup berbagai layanan seperti waxing, hair coloring, hair spa, hair mask, manicure, pedicure, dan lain sebagainya. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan layanan yang tersedia, pengolahan data secara manual itu menjadi kurang efektif karena berisiko menyebabkan kesalahan dalam pencarian data dan pencatatan. Karena itu dibuat sebuah database sistem informasi salon kecantikan yang bertujuan untuk mengelola data pelanggan, pegawai, layanan, booking, serta pembayaran secara lebih terstruktur. Sebelum itu, saya akan menampilkan struktur tabelnya, kemudian rancangan ERD-nya, kemudian yang terakhir itu relasinya. Saya mau menjalankan query saya di MSQL. Langsung saja, saya membuat database dengan nama db underscore uas underscore 2510311139, yaitu NIM saya. Create database itu untuk membuat wadah utama yang nantinya saya simpan seluruh tabel yang saya butuhkan. Selanjutnya, setelah itu saya buat use db uas. Selanjutnya saya menggunakan perintah use di create database tadi agar semua prosesnya tersimpan di tabel dan pengolahan data yang dilakukan di dalam database tersebut. Nah, setelah database-nya sudah siap, tadi setelah di use, sekarang saya mau buat tabelnya, yaitu yang pertama adalah tabel pelanggan. Di barisan ID itu, yang pertama ada ID pelanggan, digunakan untuk tipe data integer dan dijadikan sebagai primary key. Terus saya juga menggunakan auto increment sehingga nanti data dari setiap pelanggan itu yang ditambahkan mendapatkan nomor ID-nya secara otomatis. Kemudian ada nama kolom nama pelanggan. Nah, di sini saya gunakan varchar dengan panjangnya itu 100 supaya cukup ya kalau misalnya memang namanya panjang, tapi di sini nanti saya gunakan nama yang pendek-pendek saja. Kemudian ada kolom untuk alamat dulu. Alamatnya di situ untuk menyimpan alamat pelanggan. Terus yang ketiga ada nomor HP untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Nah, sekarang sudah clear oke. Selanjutnya saya akan masuk di create tabel pegawai. Nah, tabel ini tuh gunanya untuk menyimpan data dari pegawai salon. Yang pertama itu ada ID pegawai, berfungsi untuk simpan data dari identitas dari setiap pegawai. Ada nama pegawai yang digunakan untuk menyimpan nama dari setiap pegawai saya. Ada juga jabatannya untuk menyimpan posisi pegawai, misalnya hairstylist, ada nail art dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir itu ada nomor HP untuk menyimpan data dari untuk menyimpan nomor HP dari setiap pegawai. Nah, sekarang sudah oke. Tabel layanan. Nah, yang pertama itu kita ketik dulu ke tabel layanan. Nah, pada tabel layanan ini itu untuk menyimpan seluruh layanan yang tersedia di salon. Nah, yang pertama itu ada ID layanan, digunakan untuk sebagai identitas layanan ya. Kemudian ada nama layanannya. Setelah ada ID-nya, kita masukkan namanya agar jelas ya. Terus selanjutnya kita masuk ke create tabel booking. Tabel booking. Nah, di tabel booking itu digunakan untuk mencatat pemesanan layanan yang dilakukan oleh pelanggan. Terus ID bookingnya itu untuk jadi identitas dari setiap transaksi booking. Kemudian ada ID pelanggan, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa pelanggan itu melakukan pemesanan. Kemudian ada ID pegawai, itu menunjukkan bahwa pegawai mana yang menangani layanan tersebut. Nah, di sini di bagian booking itu memang agak panjang ya. Oke, sudah. Nah, di sini sudah query oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan informasi dari setiap transaksi pembayaran. Ini juga agak lumayan panjang. Dan dari setiap pembayaran itu akan terhubung dengan data booking melalui kolom ID booking tadi. Selain itu juga terdapat tanggal pembayaran ya, dan total biaya yang akan dibayar oleh pelanggan dari layanan yang telah digunakan tadi, yang telah dipilih.
Selanjutnya, nah di query ini itu saya menggunakan perintah insert to. Kemudian di bagian nama pelanggan, di sini tuh ada nama pelanggan, nomor alamat, nomor HP. Oke. Selanjutnya isinya itu ada, yang pertama saya masukkan Akila. Di sini tuh alamatnya saya pilih dari era apa saja, jadi kita gunakan bambu runcing. Nomor HP-nya, jadi nomor HP-nya acak aja ya, saya bebas. Ini saya isi. Yang kedua itu ada Adiba, Jalan, Jenderal Sudirman, nomor teleponnya juga acak. Nah, di sini kan diminta 10 data ya, jadi saya akan jeda dulu sebentar videonya, kemudian nanti akan saya lanjutkan ketika saya sudah mengisi dari sampai ke 10 datanya. Nah, di sini saya sudah mengisi 10 sampai 10 ya, di sini terakhir itu Zahra, jadi kita enter aja. Di sini sudah query oke. Lanjut. Selanjutnya kalau itu pegawai ya. Dan di sini itu ada isinya itu namanya ada nama pegawai, ada jabatan, ada nomor HP. Dan di sini saya akan memasukkan 10 data dari pegawai saya. Yang pertama saya masukkan Maya, dia sebagai hair stylist. Kemudian nomor teleponnya bebas lagi aja karena tidak bisa ditentukan ya. Nah, di sini kan diminta lagi 10 data, jadi saya tidak dulu lagi data selanjutnya ketika datanya sudah ada 10. Di sini itu sudah selesai, jadi saya langsung aja enter. Nah, sudah query oke ya. Kita masuk ke layanan. Di layanan itu nyimpan ada nama layanan dan juga harga dari setiap layanannya. Di sini tuh saya akan masukkan 10 nama layanan. Yang pertama itu ada hair spa, harganya di 100.000. Saya jeda dulu lagi dan akan saya lanjutkan ketika datanya sudah 10. Nah, ternyata di sini error ya, karena di hair coloring tadi saya salah, tidak sadar bahwa tidak memasukkan tutup kurung dan koma. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak, saya sudah video sampai terakhir di sini zoom, tetapi karena videonya hilang dan teruskan untuk mengulangnya lagi, dan setelah layanan itu ada booking, dan di booking itu tidak terekam, jadi saya ulangi lagi. Nah, sekarang saya akan memasukkan data dari booking ya, saya ulangi lagi. Dan di sini tuh ada ID pelanggan, ID pegawai, tanggal booking. Kemudian saya masukkan datanya, saya satu saja. Kemudian tanggal bookingnya itu saya pakai 2026 bulan 6 tanggal 20. Nah, videonya saya jeda dulu agar mengefisienkan waktu lagi. Nah, di sini sudah terisi dari 1 sampai 10, jadi langsung saya enter. Oke, sudah query oke, kita masuk ke pembayaran. Di sini itu ada ID booking, terus tanggal bayar, kemudian total bayar. ID bookingnya itu 1, kemudian tanggal bayarnya itu 2026 bulan 6 tanggal 20. Kemudian total bayar itu kan diurut tadi ya dari 1 sampai 10, jadi berarti yang pertama itu total bayarnya 100 karena di ID layanan itu yang paling pertama itu 100.000. Nah, videonya saya jeda dulu sampai 10 agar mengefisienkan waktu lagi. Nah, di sini saya sudah menyelesaikannya 1 sampai 10. Kemudian coba kita enter. Nah, ternyata error. Ini error karena coba select from booking untuk melihat data yang sebelumnya. Ternyata di ID booking itu kan tadi saya pakai auto increment. Nah, kalau pakai auto increment itu kan dia akan datangkan blank terus ya, saudara. Jadi di sini saya tadi masukkan itu ID booking 1 sampai 10 ternyata error. Jadi pas saya select ternyata di sini harus menggunakan 11 sampai 20 karena dia menggunakan auto increment, jadi berlanjut. ID bookingnya itu 11, kemudian tanggalnya itu 2026 bulan 6 tanggal 20, total bayar 100.000. Nah, saya jeda dulu lagi sampai ke 20 agar mengefisienkan waktu. Nah, sini sudah 20, coba saya enter dan ternyata bisa, sudah query oke. Tadi itu saya sudah mau masuk ke select inner join, tapi di sini sempat error lagi karena ternyata saya salah tulis ya. Jadi sekarang saya akan mengulanginya lagi. Enter. Oke, nah di sini sudah muncul tabelnya, ada nama pelanggannya, ada nama layanannya, terus ada tanggal bookingnya. Selanjutnya kita masuk ke live join. Kemudian enter. Sini sudah muncul nama pelanggannya Akila, di bagian lain ID bookingnya itu 11, 12 sampai 20. Itu karena tadi sempat error kan, berubah berlanjut dari setelah 10 itu 11 sampai 20. Selanjutnya kita masuk ke right join. Selanjutnya kita masuk ke where. Saya like bintang from layanan where harga lebih daripada 100. Nah, di sini sudah muncul harga yang lebih daripada 100.000. Itu ada yang pertama facial, 110.000, hair mask 150.000 dan lain sebagainya. Ini sudah muncul nama yang berawal dari huruf A, itu ada Akila dan Adiba, ini sudah ada alamat dan serta nomor HP-nya. Selanjutnya kita masuk ke order by. Nah, di sini sudah muncul itu ID layanannya untuk menunjukkan harga yang tertinggi dan harga yang terendah. Di sini harga yang tertinggi itu ada di hair coloring 650.000 serta harga yang terendah itu ada di hair spa 100.000. Selanjutnya terakhir itu kita masuk di fungsi agregat. Oke, hasilnya sudah muncul. Total pendapatan yang didapatkan yaitu 2.415.000. Nah, sudah selesai video saya menjalankan hasil query-nya.
Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, database sistem informasi saluran kecantikan telah berhasil dibuat menggunakan MySQL. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, database ini tuh terdiri dari 5 tabel utama, yaitu pelanggan, pegawai, layanan, booking, serta pembayaran yang saling berhubung melalui relasi origin key dan primary key. Selain itu, berbagai query SQL seperti inner join, left join, right join, where, like, order by, serta fungsi agregat telah berhasil dijalankan untuk menampilkan dan mengolah data sesuai kebutuhan. Dengan adanya sistem basis data ini, pengelolaan informasi pada salon dapat menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien, serta dapat membantu meningkatkan efektivitas operasional dalam melayani pelanggan. Demikianlah hasil proyek basis data yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.